Mungkin teman-teman di sini bingung kenapa saya melihat gambar burung sekarang. Bukannya sesi ini adalah tentang pendidikan seksualitas ya. Nah, kebingungan ini mungkin persis seperti apa yang kita seharusnya rasakan. Karena pada kenyataannya, sejak kecil kita mungkin diperkenalkan dengan seksualitas ya lewat burung tadi. Buat teman-teman yang terlahir dengan penis, mungkin pada usia 3 atau 5 tahun masih belum tahu kalau itu tuh namanya penis. Dikasih tahu sama orang tuanya, itu burung, itu burung. Nah, ketika beranjak remaja, mungkin dari antara teman-teman juga masih ada yang ngerasa awkward untuk bilang itu penis karena terkesannya kayak ngomong jorok, kayak kotor gitu. Tapi kalau misalkan ngomong burung tuh lebih gak apa-apa, quote and quote. Nah, beberapa dari kita juga terlahir dengan vulva. Ya, vulva itu beda dengan vagina. Vagina itu merujuk kepada liang bagian dalam tempat keluarnya darah menstruasi. Sementara vulva itu merujuk kepada keseluruhan bagian luar genitalia orang yang terlahir secara biologis perempuan. Nah, kalau saya ngomong seperti ini beberapa kali, itu ada aja yang terkaget-kaget, terkejut-kejut. Ah iya, emang beda. Baru tahu. Nah itu dia. Mungkin selama ini kita tuh diajarinnya untuk nyebut bagian genitalia kita tuh dengan itunya, ininya, atau anunya, itu, ini, anu. Nah itu hal-hal yang ambigu seperti itu membuat kita jadi akhirnya nggak punya kesempatan untuk mengamati betul anatomi kita. Apalagi tahu bedanya vulva dan vagina. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ngelihat gambar burung sekarang dan bingung, mungkin harusnya udah bingung dari dulu. Kenapa bagian tubuh kita yang bagus-bagus ini diganti-ganti namanya? Emang kenapa sih? Sejak kecil mungkin kita belajar bahwa seksualitas itu adalah sesuatu yang perlu diganti-ganti. Gak punya tempat untuk dibicarakan secara terbuka, bahwa seksualitas itu kotor, jorok, tabu. Ketika kita beranjak sedikit dewasa, mungkin kita juga jadi lebih sering dengar selentingan-selentingan lah di sekitar kita. Misalnya, kalau lagi mau nonton film, tunggu dulu, itu nonton filmnya ada adegan joroknya atau enggak? Atau jangan suka ngomong kotor, atau jangan suka mikir jorok. Pernah bertanya-tanya nggak sih kita kenapa sih bagian dari dalam diri kita yang sebenarnya bisa menjadi sesuatu yang netral, sesuatu yang positif, dan mungkin terutamanya adalah ya dia nggak salah apa-apa. Seksualitas kita kan nggak salah apa-apa. Kenapa dia harus diasosiasikan dengan sesuatu yang sangat negatif? Nah, kita mungkin belajar bahwa dorongan seksual kita itu kotor. Organ seksual kita juga kotor. Tapi pada kenyataannya, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita nggak bisa pisah loh dari seksualitas. Karena, coba deh gini, kalau misalkan kalian nonton film, dengerin musik, nonton drama Korea, ngeliatin atau mandang-mandangin opa-opa atau uni-uni yang katanya cantik dan ganteng itu. Iya, karena attraction adalah bagian juga dari seksualitas kita. Atau ketika kalian keluar rumah, kemudian ngeliat ada orang yang menarik hati kalian. Misalnya karena dia ganteng atau karena dia cantik. Atau ketika kita ngomongin gebetan kita sama teman. Atau ketika kita getting turned on sama parfumnya pasangan kita atau gebetan kita. Hal-hal itu bisa terjadi loh sama kita. Karena apa? Because we are all sexual beings. And for so long, we probably couldn't accept that our feelings and our attractions are normal. Karena apa?
Ya karena ini, kita disosialisasikan bahwa itu adalah sesuatu yang kotor. Kebayang nggak sih jadi orang yang dari dulu dikasih tahu kalau dirinya tuh salah, dorongannya itu nggak oke, nggak bisa diterima. Kira-kira kalau misalkan udah dewasa, itu bakal punya perasaan yang kayak apa ya? Mungkin dia jadi ngerasa bahwa punya perasaan-perasaan malu, jadi punya perasaan-perasaan bersalah, punya perasaan takut juga ya. Dan perasaan-perasaan itu tuh rembetannya bisa kemana-mana. Saya melihat beberapa kali secara langsung, mungkin ya, ada yang secara langsung, ada yang secara nggak langsung. Bagaimana pandangan yang negatif tentang seksualitas itu bisa berkontribusi kepada kesulitan seseorang untuk melakukan aktivitas seksual ketika dia sudah siap untuk aktif secara seksual. Berkontribusi juga pada perilaku-perilaku seksual yang bisa berbahaya untuk dirinya sendiri atau orang lain. Karena apa? Karena dia mungkin nggak bisa mengontrol dorongannya. Dan karena apa? Ya karena nggak diajarin. Nggak tahu gimana caranya. Berkontribusi juga pada nih remaja-remaja yang mungkin menggunakan pornografi sebagai sarana utama untuk dapat pendidikan seksualitas. Jangan ya. Nah, mungkin juga bisa berkontribusi ke perilaku seksual yang ngumpet-ngumpet. Nggak ketahuan sama orang tua. Ya mana tahu ya dia melakukannya dengan aman atau tidak. Kalau tidak aman, itu bisa berujungnya ke infeksi menular seksual dan juga kehamilan yang tidak direncanakan. Saya nggak bilang bahwa silakan kalian menuruti kata hati kalian apapun itu setidak bertanggung jawab mungkin. Enggak. Tetapi kita semua punya hak untuk diberitahu bahwa perasaan dan dorongan yang kita punya itu bisa diterima, bisa dimengerti, dan lebih penting lagi kita punya hak untuk diberitahu dan dibekali bagaimana caranya mengelola dorongan itu, mengelola perasaan itu secara bertanggung jawab. Dan itulah yang menurut saya seringkali luput dari pendidikan seksualitas yang kita terima. Emang biasanya pendidikan seksualitas kita itu mencakup apa aja sih? Yang pertama, kalau yang saya amati ya, terkait anatomi dan fungsi organ. Tapi biasanya itu terkait dengan anatomi atau fungsi organ reproduksi. Kalau terkait organ seksual gimana? Coba aja, menurut teman-teman berapa banyak pendidikan seksualitas kita yang ngajarin atau ikut membahas tentang klitoris? Itu kan bukan organ reproduksi, tapi itu organ seksual. Dan itu penting untuk diketahui oleh kita, karena itu bagian dari tubuh kita. Kemudian yang kedua, yang saya temukan juga biasanya ada di pendidikan seksualitas, yaitu informasi terkait infeksi menular seksual. Dikasih tuh gambarnya serem-serem biasanya. Mungkin supaya maksudnya nggak coba-coba. Tapi memang nggak semua pendidikan seksualitas itu seperti itu. Ada juga pendidikan seksualitas yang sifatnya lebih komprehensif, mencakup hal-hal yang sebenarnya penting untuk ada di pendidikan seksualitas tetapi lebih jarang untuk dibahas. Nah, sisa waktu pembahasan ini, pemaparan ini mau saya pakai untuk memaparkan apa aja sih aspek-aspek dari pendidikan seksualitas yang penting tetapi mungkin jarang, lebih jarang untuk dibahas atau diperhatikan. Yang pertama, pendidikan seksualitas yang sesuai dengan usia. Jadi pendidikan seksualitas itu bukan cuman punyanya anak remaja aja, tapi itu juga menjadi haknya anak kecil. Kalau kita ngomongin ini bisa panjang, tapi sederhananya deh, ketika memperkenalkan pendidikan seksualitas kepada anak sejak dini, jangan sebut organ
seksualnya dengan kata-kata lain. Jangan diganti-ganti, sebutlah nama yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, memberikan informasi yang tepat terkait abstinence dan juga kontrasepsi. Hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendidikan seksualitas yang komprehensif, yaitu yang melibatkan informasi terkait manfaat abstinence atau menunda hubungan seksual, tetapi juga mencakup terkait informasi terkait kontrasepsi, itu ternyata lebih efektif dalam menekan infeksi menular seksual dan kehamilan yang tidak direncanakan. Kemudian yang ketiga, membahas tentang nilai-nilai atau value. Anak muda berhak untuk paham bahwa seksualitas itu bukan cuma terkait dorongan lahiriah aja, tapi juga terkait nilai-nilai yang dianut. Nah, gimana caranya anak-anak itu dan remaja-remaja bisa tahu nilainya sebenarnya apa? Caranya ya kita ajak diskusi. Sebenarnya bagaimana pandangan dia, bagaimana nilai dia terkait seksualitas. Apakah menurut dia penting untuk menunda hubungan seksual sampai setelah menikah atau enggak? Kenapa? Kalau sudah dibahas, dibantu juga untuk berdiskusi terkait batasan-batasan seksualnya. Kalau gitu apa dong ketika dia berelasi dengan orang yang dekat dengan mereka? Kita perlu memfasilitasi anak muda supaya mereka bisa menentukan nilai-nilai tentang seksualitasnya secara pribadi, supaya dia bisa bertanggung jawab terkait keputusan seksualnya untuk diri mereka masing-masing. Kemudian yang keempat adalah membekali mereka dengan keterampilan komunikasi, negosiasi, dan penolakan. Ini penting. Kenapa? Ya gini deh, buat teman-teman yang mungkin nggak dapat pendidikan seksualitas yang proper. Kira-kira dapat pendidikan seksualitasnya dari mana? Pendidikan seksualitas. Bisa aja dari pacar. Ya tahu sendiri ya, kalau misalkan orang lagi ada maunya belum tentu kasih informasi yang tepat. Belum tentu tahu juga, bisa aja sama-sama nggak tahu. Nah, jadi menjadi tugas kita juga untuk membekali anak muda dengan keterampilan untuk mengkomunikasikan batasan-batasan seksual dan nilai-nilai seksualitasnya, kemudian juga mampu secara tegas melakukan negosiasi atau menolak ketika memang ada hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilainya. Nah, sebelum saya akhiri pemaparan ini, saya mau bilang bahwa kita semua bisa bersama-sama untuk mendidik generasi muda kita dengan pendidikan seksualitas yang komprehensif. Supaya apa? Supaya kita bisa memiliki seksualitas yang sehat, aman, dan juga happy. Nah, karena apa? Karena mendapatkan pendidikan seksualitas adalah hak, tetapi membuat keputusan yang bertanggung jawab terkait seksualitas kita adalah kewajiban. Terima kasih.